Ya intinya pokoknya melihat sesuatu yang sekiranya secara mainstream tidak cocok dengan diri kita itu jangan terus kemudian menjustifikasi salah, menjustifikasi halusinasi dan lain sebagainya, karena orang itu mengalami hal-hal yang autentik di dalam dirinya sendiri-sendiri. Jadi salah menurut kita belum tentu. Ya, gitu kan. Gitu. Karena setiap manusia itu perjalanan atau proses fase-fase itu pasti melewati. Dan itu setiap menemukan kesejatian itu, misalkan saya mencari barang A, saya harus melalui halusinasi untuk menemukan kesejatian, itu ke barang B lagi melalui halusinasi untuk menemukan kesejatian, seperti itu terus. Dan tidak ada orang yang tidak pernah melakukan halusinasi, semua orang malam. Jadi kita sama-sama murid, jangan menilai. Nah itu. Biar gurunya ada yang ini. Nah kalau ada yang seperti itu, kita arahkan, ayo ini caranya ini loh, teori ini untuk misalkan mau manah ki, oh caranya seperti ini. Itu biar tujuan saya ini kan biar ayo toh kan gitu loh, kabeh ki bagian dari kita semuanya gitu loh. Kalau kita mau berbondong-bondong saling menyalahkan, saling menjat, terus piye kan gitu. Tujuan spiritual gopo toh jane kan ngono loh. Akhirnya kan lepas atau keluar jalur, iya kan. Padahal kita mengidentifikasikan diri kita bahwa kita adalah spiritual. Tapi kita tidak hanya sebatas status, tapi benar-benar hakikatnya itu ada. Ya itu loh. Jadi dengan energi dan kesadaran cinta welas asih itu akhirnya kita bisa menampung semua pencarian orang lain, menghargai, tidak mudah menghakimi, menjelekkan. Itu damai sekali Mas jika bisa sampai di level itu Mas. Iya kan, tujuannya spiritual kan untuk mencari kedamaian. Sebenarnya kan spiritual itu bukan sesuatu yang apa ya khusus, tapi sebenarnya untuk umum. Jadi setiap manusia itu diperlukan spiritual. Spiritual kita ke gereja, kita kan masjid spiritual. Kadang-kadang kan orang menganggap spiritual itu bahwa disangkut pauti karo dukun. Kan gitu. Salah persepsi kan gitu kan. Sebenarnya spirit itu membangun jiwa kan gitu. Untuk mencari ketenangan. Kalau kita sudah tenang kan kita lebih feelings. Ya kan? Nah, karena jebakan-jebakan ini, karena putaran cakra semesta ini begitu energinya kuat, yaitu tadi tingkat kendali diri harus benar-benar kita tingkatkan. Caranya piye ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu, kuncinya melek bengi. Kalau secara keheningan melek bengi. Kalau wong carane Islam tafakur kan gitu. Jadi lebih kita memahami diri daripada kita harus menilai orang lain. Jadi itu. Terkecuali orang minta pendapat, itu beda lagi. Ada orang minta pendapat, kita kasihkan solusi. Nah gitu kan beda lagi. Mas coba tolong aku nilai, aku orangnya bagaimana. Nah itu kan beda lagi permintaan. Kita saling mengisi, saling menguatkan, membuka satu sama lain. Nah itu fungsinya kedamaian, karena kan di zaman besok itu ya namanya kan zaman asmara toro. Asmara itu kan kasih, toro itu kan sifatnya meluas. Jadi semuanya itu makanya di dalam perjalanan ini jangan sampai kehilangan, dieling-eling satu aja, aku kudu duwe sifat welas asih. Ketika saya berbicara jelek, loh kok aku kehilangan sifat asih, iya kan? Begitu kita berbuat yang merugikan orang lain, kok aku kehilangan sifat asihku. Nah, kasih welas asih, kasih sayang itu diingat-ingat terus.
Nanti lama-lama terbiasa dengan sifat kasih itu, tanpa diingat-ingat sudah menjadi keterbiasaan. Iya kan? Nah gitu loh. Makanya saya bilang welas asih itu kata sederhana, tapi nggak mudah hakikatnya. Secara kita kehidupan sehari-hari itu nggak mudah. Saya misalkan divisi uang, gelem ora matur suwun kan angel. Ya dilek-elek uang, wah piye ya kan. Makanya kan hati-hatilah, jangan sampai kita menyinggung, wah ini ya konek dilek-elek kan gitu. Nah gitu. Makanya lah untuk kita menghadapi hal seperti itu, tamengnya apa? Ya asih lagi. Ya wis lah, mau diarani ngene kok. Yang penting Gusti Allah sing ngarani kan ngono to. Diarani menungso gampang seperti itu. Nah, itu masalah apa namanya? Tapi kan sampai level itu kan ya proses. Enggak gampang ya Mas. Ya makanya itu kan perlu dilatih kan. Itu kedewasaan, bijaksana. Makanya seperti saya bilang, hal yang berat itu kalau dibiasakan akan menjadi ringan. Hal yang tidak biasa jika dibiasakan menjadi biasa. Semua itu karena dibiasakan itu tadi. Kalau kita nggak mau membiasakan, kalau nuruti karep, ngantur ego ya sampai usia kapanpun orang itu nggak ada perkembangan. Karena gini, di mana orang meletakkan ego, pertumbuhan kedewasaannya akan semakin sulit. Ibaratnya gini, lebih baik berbicara dengan orang bodoh tapi rendah hati daripada orang berbicara dengan orang pintar tapi egonya terlalu tinggi. Nah itu loh, malah enak itu orang walaupun bodoh sekalipun tapi dia mau menerima, bedanya iso ngerteni, iso memahami. Tapi kalau orang ada yang pintar merasa benar, akhirnya kita memberikan masuk yang sekiranya baik untuk dia, nggak kena balik. Jadi dia malah sibuk mengkomparasikan, membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Oh ini akhirnya dia memberikan penilaian, nah ini masih kurang gini, masih gini. Nah penerimaan, menghargai itu memang tidak sembarang orang bisa sampai di situ, butuh waktu. Iya, makanya proses itu dibiasakan itu tadi, dilatih terus. KBG tujuannya apa toh kalau enggak untuk kan kedamaian itu tidak dari orang lain tapi dari dalam diri kita sendiri. Sing lakoni ya dhewe, sing ngitung ya dhewe kan gitu. Iya Mas, penting sekali itu supaya ini ya namanya fungsinya spiritual kan untuk itu Mas. Jadi kita lebih ya seperti saya bilang kemarin yang di video sebelumnya itu kita lebih mawas diri, lebih ngulat sariro, lebih tepo sariro. Nah dhewe ngomong ning wong liya kira-kira omongane dhewe nglarani atine wong kok ora dipikir. Karena apa? Kita bisa bermain dengan drama kita, tapi kita tidak bisa bermain dengan karma kita. Karmane sing gawe sapa? Ora wong liya, awake dhewe. Lah karmane iku metune saka ngendi? Terutama ning lambe, pikiran, rasa elek. Nah iki lho yang perlu dihindari. Nah kamangka untuk perpindahan fase peradaban zaman baru itu yang dicari adalah orang yang mulutnya bersih, pikirannya baik, hatinya suci. Hatinya suci itu dalam arti selalu berprasangka baik. Itu yang namanya level smart kecerdasan. Jadi smart, positif, smart, kita berpikiran positif kan gitu. Positif heart itu inner beauty, iya kan. Positif soul, jiwa, itu untuk pengendalian, ya kan. Positif raga itu adalah power, kekuatan. Mas, ini saya langsung to the point aja ya. Gimana caranya langkah konkretnya, realnya yang bisa diterapkan di rumah masing-masing supaya orang yang dekat dengan kita itu terasa damai, omongan yang keluar dari mulut kita menyejukkan, ada sesuatu yang berbeda ketika dekat dengan diri kita menjadi pencerah
secara tidak langsung, ya kan? Ada aura positif yang tertular ke sesama. Nah, ini kan saya pengen tahu langkah konkretnya, realnya supaya tidak mentah pada tataran wacana, dialog-dialog, diskusi-diskusi yang kita bangun itu. Nah, praktik nyatanya yang bisa dikerjakan di rumah itu loh apa gitu Mas? Jadi kan gini, ada dua kan, topo wening karo topo ngrame. Iya kan? Kalau topo wening itu kita di saat di dalam keheningan. Kita sering-sering introspeksi diri. Perenungan. Ya kan? Kita merenungi kira-kira kekurangan kita apa, kita benahi, evaluasi diri. Ya kan? Kemudian di saat keheningan alam itu kita ngrumangsa, aku kini jagat ki ana sing nguripi, ana banyu, ana angin, ana geni, ana lemah, tanah. Apa yang saya sudah berikan untuk kelestarian yang setiap hari memberi aku kan gitu. Berarti istilahnya itu memayu hayuning bawono. Terus tafakur, kalau malam ya ini tepo wening ya. Terus berusaha meditasi wening, melatih. Kalau kita sudah melatih dengan itu, kita akan dengan sendirinya nanti terbangun secara ketenangan itu loh. Kunci ini kan yang tenang kan Mas. Jadi di dalam keheningan itu untuk melatih ketenangan, keseimbangan diri biar di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mudah goyah, terbawa emosi karena keadaan ekonomi, keadaan masalah keluarga kan gitu, khawatir gua aku piye yo gitu. Tapi kalau orang yang sudah tenang, sudah terlatih dengan ketenangan itu, nggak khawatir akan apapun. Bahkan gue piye ora ono sifat khawatir, nggak ada. Terus kalau sifat khawatir itu apa, larinya ke emosional, pikiran menjadi tidak sehat, akalnya sudah tidak berpikir secara logis, ngomong sakarepe dhewe, akhirnya cenderung omongan kita tanpa sadar menyakiti orang lain, iya kan? Makanya dibangun itu dalam ya seperti yang jenengan bilang dulu, sing anu masa akhirnya, nah itu loh. Jadi malam itu kita mempersiapkan diri untuk di kehidupan sehari-hari kan gitu, dan itu harus dilatih terus. Dan jangan ada niatan itu hanya sesaat, kudu telaten. Kalau belajar masalah kasih hanya keinginan sesaat, percuma. Jadi harus konsisten ya? Konsisten, harus terlatih tiap hari. Nah, dasarnya apa? Dasarnya satu, niat. Kedua, tanggung jawab. Kenapa dibilang tanggung jawab? Lah dhewe urip ning dunya nek sing nguripi lho. Sak di tujuan urip kon ngopo wis mosok kon mangan turu nyising kan ora mungkin kan gitu. Paling enggak kita bermanfaat untuk alam ini. Sehingga iki urip awake dhewe sapa kan gitu. Iya kan? Lah itu rasa rumangsa itu tadi. Ya tak? Terus rasa tanggung jawab itu tadi. Misalkan orang puasa beda. Misalkan orang laku puasa 1 hari sampai 40 hari. Nah, karena ada keinginan sesuatu mungkin ya. Itu habis itu balik neh padha wae. Tapi kalau melatih ketenangan diri untuk pencapaian kedamaian dan kasih sayang itu tadi kan, yang namanya ketenangan, kedamaian, kasih sayang itu satu paket, pasti itu terjadi. Kalau kita sudah tenang, pasti kita menemukan kedamaian. Di saat kita menemukan kedamaian, kita mempunyai pribadi yang penuh kasih sayang atau welas asih, itu pasti. Jadi kalau kita mendapatkan terpaan omongan orang gitu, mungkin kadang-kadang kita terbawa, tapi baru kok langsung respon, oh ya wis lah gitu kan, omong-omongannya uang kan gitu. Ibaratnya seperti itu. Bisa disimpulkan begini, parameter orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu dia tidak akan pernah terbang ketika dipuji, dan dia juga tidak akan merasa tumbang saat dicaci maki. Nah itu nol. Iya nol. Jadi gini, nanti saya perjelaskan masalah secara ilmiah ya. Itu nanti berkaitan dengan proton, elektron, neutron.